Untuk Pastor Yuki, kami persilahkan waktu dan tempatnya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih. Saya harap tidak bosan ini ya, hari kedua saya diminta untuk hadir di sini. Ya, terima kasih Bu Regina tadi pagi datang pastoran menjelaskan tentang asal mula berdirinya LPF. Jadi memang saya melihat Tuhan yang bekerja di dalam komunitas ini. Dan Anda diutus untuk jadi berkat bagi sesama. Baik, saya tertarik untuk mengajak Anda merenung lebih dalam tentang perayaan Ekaristi yang tidak dimiliki oleh gereja lain. Saya share PowerPoint-nya. Apakah terlihat di sana? Apakah terlihat? Terlihat, Pastor. Oh, baik. Puji Tuhan. Ya. Jadi malam hari ini saya membawakan tema perayaan Ekaristi surga yang hadir di atas bumi. Bapak Ibu, saudara-saudariku terkasih, ada sebagian umat Katolik, mungkin juga banyak ya, bertanya, apa sih yang dapat kita terima dari mengikuti Ekaristi? Pertanyaan ini muncul karena mengikuti perayaan Ekaristi bagi mereka dipandang sebagai rutinitas belaka. Bahkan ada yang mengatakan seseorang tuh tidak mendapatkan apa-apa dari Ekaristi. Ini pernyataan yang mungkin timbul karena ketidaktahuan. Namun kalau kita benar-benar memahami tentang apa sebenarnya makna Ekaristi, bahwa Yesus hadir di sana secara nyata, tubuh, darah, jiwa, dan kealahannya, maka sesungguhnya tidak ada yang dapat menggantikan Ekaristi. Itulah sebabnya gereja Katolik, gereja kita, mengatakan bahwa Ekaristi adalah sumber dan puncak kehidupan Kristiani. Karena apa? Karena di dalamnya terkandung seluruh kekayaan rohani gereja, yaitu Kristus sendiri. Kalau banyak orang berdoa agar Kristus dapat mewarnai, memberi inspirasi, memberikan kekuatan dan kehidupan, maka doa apa yang melebihi Ekaristi? Di mana Kristus sendiri menyediakan dirinya bersatu dengan kita secara lahir dan batin. Dia menyerahkan dirinya untuk menjadi santapan rohani bagi kita, untuk bersatu dengan tubuh dan jiwa kita. Tidak ada persatuan yang lebih erat antara kita dengan Tuhan dibanding dengan persatuan yang terjadi dalam Ekaristi. Persatuan yang erat dan tidak terpisahkan dengan Kristus. Inilah yang dapat mengubah kehidupan kita. Sehingga kita dapat mengalami pertobatan yang terus-menerus. Kita mampu menjalani hidup dengan penuh pengharapan, termasuk di dalam penderitaan sekalipun. Dan melalui Ekaristi kita dibentuk, saudara-saudari, dibentuk oleh Kristus, sehingga kita mampu melayani, mengasihi sesama, bertumbuh di dalam kekudusan, agar kita kelak dapat sampai kepada keselamatan yang kekal. Saudara-saudari, saya pernah terganggu saat melihat sebuah daftar di hotel tentang tulisannya, judulnya adalah kebaktian rohani, ya, tulisannya besar, kebaktian rohani, dan di bawahnya tertera misa kudus pada jam 9. Saudara-saudariku terkasih, misa kudus itu bukan kebaktian rohani. Bila seorang Katolik berdoa pagi, berdoa rosario, mengikuti ibadat pujian sakramen Maha Kudus, itu boleh dikatakan kebaktian.
Kebaktian adalah apa yang kita perbuat bagi Allah. Sama dengan doa umum agama manapun. Tetapi kurban suci Ekaristi itu lain. Liturgi ilahi sama sekali tidak dilakukan oleh manusia. Saya ceritakan pada Anda, saya sudah 23 tahun jadi imam, saya belum pernah melakukan suatu kebaktian yang disebut misa kudus. Karena kami para imam adalah pengganti untuk imam agung. Menggunakan kata-kata ajaran gereja, kami para imam yang sudah ditahbis ini di altar berfungsi sebagai in persona Christi, mewakili pribadi Kristus, imam agung. Bagaimanapun berdosanya kami, tapi karena rahmat tahbisan itulah kami menjadi in persona Christi. Ya, mewakili Kristus di situ. Ya, saya tampilkan betapa indahnya perayaan Ekaristi. Tidak dimiliki oleh gereja lain. Ya, baik, tapi mari kita sekarang membaca dari kitab Wahyu. Pembacaan dari kitab Wahyu bab 7 ayat 9 sampai dengan 17. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba." Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, "Amin, puji-pujian dan kemuliaan, dan hikmat dan syukur, dan hormat dan kekuasaan, dan kekuatan bagi Allah kita, sampai selama-lamanya. Amin." Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang?" Maka kataku kepadanya, "Tuanku, Tuan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara-saudari terkasih, bila kita membaca tentang penjelasan tentang Ekaristi sebagai ibadah surgawi yang dibicarakan dalam kitab Wahyu, yang ia tunjukkan dengan sangat jelas, Anda dan saya seharusnya mulai merasa terusik dengan daya hidup rahmat Allah ini. Misa kudus di bumi adalah persembahan dan perjamuan kawin Anak Domba. Disebutkan di dalam kitab Wahyu, ada orang tua berjubah putih, ada kaki dian, ada kemenyan, ada perawan Maria yang terberkati ditonjolkan, ada kudus, 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 ada tanda salib. Jadi semua kitab Wahyu, ada yang tidak saya tampilkan di sini karena terlalu panjang, semua kitab Wahyu
itu terjewantah dalam liturgi Ekaristi. Ya. Bahkan perbandingan yang cocok antara kitab Wahyu dengan unsur-unsur liturgi Ekaristi begitu mendalamnya, begitu dekatnya. Saya mau bercerita tentang seorang, oh ya, ini satu gambar yang menunjukkan betapa Ekaristi adalah perayaan surga di atas bumi. Kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudari melihat Ekaristi dari tempat duduk umat, dengan megahnya Kristus dihadirkan di sana, saya melihat surga yang turun ke atas bumi ketika Ekaristi itu berlangsung. Ya, begitu indahnya, begitu mendalamnya kehadiran Kristus di hadapan kita, begitu nyatanya dia hadir. Dan begitu terasanya para malaikat berkeliling di sekitar altar untuk sama-sama merayakan Ekaristi ini. Ya. Ekaristi memang sungguh-sungguh perayaan surga di atas bumi. Ada seorang pendeta Protestan namanya Scott Hahn. Dia seorang profesor teologi, masih hidup sampai sekarang, ya, seorang Calvinis. Profesor Scott Hahn mempelajari kitab Wahyu dan dia belum mengerti tentang makna dari kitab Wahyu ini, ya. Dan sekaligus dia mau mendapat penjelasan tentang umat Kristen perdana yang selalu berkumpul memecah-mecah roti. Maka pendeta Scott Hahn diam-diam datang ke gereja Katolik. Dia cerita, dia datang ke gereja Katolik dan ikut misa kudus. Dan dia duduk paling belakang yang gelap, agar tidak ada orang yang melihat dia. Dia berkata dalam hati, aku hanya ingin memperhatikan orang Katolik menyembah berhala. Karena di dalam ajaran mereka, misa kudus adalah penghinaan terbesar yang dilakukan oleh umat manusia terhadap iman Kristiani, kata dia. Saya diajar bahwa misa kudus adalah ritual untuk mengorbankan kembali Yesus. Maka dari itu saya hadir di belakang, di pojok, di tempat gelap, untuk tetap menjadi pengamat. Saya akan tetap duduk dengan Alkitab terbuka lebar-lebar di samping saya. Dia mengatakan begitu. Tetapi ketika lonceng dibunyikan dan umat berdiri, dia melihat pastor dengan misdinar maju ke depan altar, lalu dia melihat asap dupa, lalu dia terus ikuti bacaan pertama, bacaan kedua, dia terkagum-kagum. Lalu Injil, lalu kemudian yang paling penting adalah ketika dia melihat hosti yang diangkat, lalu anak domba Allah diulang-ulang, anak domba Allah, anak domba Allah. Sampai-sampai dia, saudara-saudari, sampai-sampai dia ingin berteriak, karena dia profesor teologi. Dia mengerti tentang teologi. Dan dia ingin mendapat jawaban dari kitab Wahyu. Ya, misteri dari kitab Wahyu. Dia mau berteriak, tapi dia tahan. Kitab Wahyu ada di hadapanku. Seluruh kitab Wahyu ada di sini. Yang aku cari-cari selama ini. Dia ingin berteriak, hai saudara-saudari.
kalian sudah berada di surga. Karena dia mengerti sungguh-sungguh kitab Wahyu, sangat mendalam pengetahuannya tentang kitab Wahyu. Ya. Ya, jadi di dalam Ekaristi dia diubah demikian rupa. Ya. Bagaimana apa yang dia cari selama ini mendapat jawabannya di dalam Ekaristi, di dalam Misa Kudus yang sebagian orang Katolik tidak menghargainya. Akhirnya, pendek kata, saudara-saudariku terkasih, Profesor Scott Hahn. Nah, ini dia berkata, "Hai saudara-saudari, kalau saya boleh mengatakan, ingin memberitahukan, di mana Anda berada sekarang ini, lihat kitab Wahyu, lihat. Oh my God, pasal 4 ayat 8, Anda sekarang berada di surga." Ya, itu yang dia katakan waktu dia ikut misa di belakang. Dan dia menulis buku ini yang sangat terkenal. Saya punya buku ini. Buku ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Lamb Supper, Perjamuan Anak Domba. Ditulis dengan sangat mendalam oleh Pendeta Scott Hahn. Sekarang sudah menjadi Katolik beliau. Ya, dia tinggalkan gerejanya, gereja Calvinis, dan menjadi orang Katolik yang taat, yang berguna bagi gereja, dan menggembirakan bahwa anaknya sekarang sudah jadi pastor Katolik. Ya, puji Tuhan. Jadi Profesor Scott Hahn diubah oleh Ekaristi yang justru sebagian orang Katolik tidak menghargai. Apakah suara saya terdengar di sana? Jelas, Pastor. Halo? Terdengar jelas, Pastor. Halo? Ya, kedengaran, Pastor. Apakah suara saya terdengar? Jelas, Ya, Pastor. Jelas, Pastor. Saya dengar. Saya khawatir tidak terdengar. Maaf. Terdengar ya? Bisa. Ya. Jelas Tidak ada yang sekali, putus Pastor. tadi ya? Jelas. Baik, ya. Bentar, saya mikrofon putus sebentar ya. Terdengar ya? Baik. Dengar, Pastor. Baik, ya saya teruskan. Saudara-saudari terkasih, Paus Yohanes Paulus II yang adalah santo kita berkata, sungguh Ekaristi adalah secercah penampakan surga di atas bumi. Santo Thomas Aquinas, teolog besar, aku sembah sujud di hadapanmu Tuhan yang tersamar hadir di sini. Hanya rupa roti tertampak kini, namun aku yakin akan sabdamu. Itu lagu yang sangat terkenal dari Santo Thomas. Santo Yohanes Maria Vianney, imam yang sangat rendah hati. Tidak ada yang lebih agung selain Ekaristi. Bila Allah memiliki sesuatu yang lain yang lebih berharga dari Ekaristi, maka dia akan memberikannya pada kita. Ya. Bagi Santo Yohanes Maria Vianney, Ekaristi adalah yang paling agung. Santo Fransiskus Assisi, di dunia ini aku tidak bisa melihat Putra Allah yang Maha Tinggi dengan mataku sendiri, kecuali melihat tubuh dan darahnya yang Maha Kudus di dalam Ekaristi. Santo Yohanes Bosco, Anda menginginkan rahmat berlimpah? Pergi dan kunjungilah sakramen Maha Kudus sesering mungkin. Anda ingin sedikit rahmat?
kunjungilah sakramen Maha Kudus sesekali saja. Anda tidak menginginkan rahmat Allah sama sekali, maka janganlah mengunjungi sakramen Maha Kudus. Ini beato paling muda yang dikanonisasi 2019, baru saja. Umur 15 tahun dia wafat. Beato Carlo Acutis. Wafat tahun 2006, tapi dibeatifikasi oleh Paus Fransiskus baru 2 tahun lalu. Anak muda ini mengatakan begini, semakin kita sering menerima Ekaristi, semakin kita menyerupai Yesus. Sehingga di bumi ini kita akan merasakan surga. Mengherankan bahwa banyak orang rela antri begitu lama untuk mengikuti konser musik, tapi mereka enggan untuk menghadiri Ekaristi yang singkat itu. Padahal di situ rahmat Allah berlimpah. Bapak Ibu, bila menonton film Lord of the Rings, ya 1, 2, 3, itu penulis novelnya adalah John Ronald Reuel Tolkien. Ya, ternyata dia seorang Katolik, penulis pencipta Lord of the Rings ini. Dan dia pencinta Ekaristi ternyata. Dia mengatakan komuni merupakan satu-satunya obat bagi iman yang lemah dan rapuh. Meskipun sakramen Maha Kudus pada dirinya selalu sempurna dan suci dan lengkap. Sakramen Maha Kudus tidak bekerja secara utuh sekali untuk selamanya dalam diri kita. Seperti tindakan iman, dia harus tumbuh secara berkelanjutan melalui latihan 7 kali, menerima komuni dalam seminggu. Artinya tiap hari dia menerima komuni. Jauh lebih bergizi daripada 7 kali pada rentang waktu tertentu. Ya, jadi rupanya saudara kita John Ronald Reuel Tolkien, pencipta Lord of the Rings, adalah pencinta Ekaristi. Kita bersyukur. Jose Maria Escriva, seorang santo dari Spanyol, wafatnya tahun 75. Beliau mengatakan, engkau berkata misanya lama, Ekaristinya lama, maka aku menjawab, karena cintamu terlalu singkat. Ya, jadi saudara-saudari, ketika Anda mengeluh misa lama, kata Santo Jose Maria Escriva, itu karena cinta kita kepada Tuhan terlalu singkat. Ini kata saya, ya bukan santo, bukan beato, ini orang pendosa. Saya berkata kepada anak muda begini, anak-anak, misa kudus membersihkan dirimu, walaupun tanpa engkau sadari. Walau engkau merasa bosan, namun jika engkau tetap setia, menenggelamkan diri di dalamnya, engkau akan bersih seperti jaring yang ditenggelamkan di dalam sungai yang mengalir. Ya, karena saya melihat anak muda, kalau dalam Ekaristi bosanlah, ya, lama lah, ngantuk lah. Tetapi saya katakan tetaplah setia hadir. Tanpa sadari, engkau di dalam Ekaristi itu dibersihkan oleh Tuhan. Ya, taruhlah jaring di dalam sungai, diamkan saja, jaring itu akan bersih. Seperti itulah engkau di dalam Ekaristi. Ya, saudara-saudari, foto yang begitu indah tentang Ekaristi ini. Saudara-saudari, ada buku yang bagus yang sudah terbit, namanya Penyembuhan Melalui Perayaan Ekaristi. Ya, ditulis oleh Pastor Robert de Grandis SSJ. Yang bisa saya rangkum dari buku ini adalah Anda bisa meminta penyembuhan di dalam misa kudus. Ketika Anda melihat roti, tubuh dan darah Kristus yang telah terkonsakrir, pandang dia, jangan tunduk, pandang. Pandang Tuhan yang hadir di hadapan Anda, dan katakan, ya Tuhanku dan Allahku, jamahlah sakitku,
sembuhkanlah aku. Tidak ada cara yang lebih baik dari itu. Karena Anda melihat langsung Kristus, Sang Penyembuh hadir di situ. Ya. Jamahlah sakitku, sembuhkanlah aku. Itu bagian yang bisa Anda pakai untuk mohon kesembuhan dari Tuhan. Terhadap segala sakit, terhadap segala penderitaan, agar Tuhan menjamah dan menguatkan Anda. Dan karena pandemi, banyak orang, apalagi orang tua, tidak bisa saat ini mengikuti Misa Kudus. Tapi jangan pernah meninggalkan Misa Kudus, ikutlah secara live streaming, secara online. Ya, banyak orang yang tidak ikut Misa offline juga tidak online. Akhirnya hilanglah kekuatan yang bisa Anda tiba dari Ekaristi itu. Dan doa komuni batin kita begitu indah. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya. Dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Seolah-olah Engkau telah datang. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Ya, ini tentu Bapak Ibu, saudara-saudari doakan ketika Anda mengikuti misa online. Ya, rahmatnya sama, rahmatnya sama. Jangan tinggalkan misa kudus, walaupun live streaming atau online. Ya, kita membutuhkan itu. Akhirnya, saudara-saudari terkasih, saya ucapkan selamat menjadi pencinta Ekaristi, selamat menjadi pencicip surga yang hadir di atas bumi. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat apa yang saya berikan, dan Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih, Pastor. Terima kasih kembali. Terima kasih, Pastor Yuki. Terima kasih, Pastor. Terima kasih kembali. Sungguh menguatkan. Terima kasih, Dan Pastor. memberkati kami. Terima kasih kembali. Terima kasih Pastor Yuki Terima kasih kembali. atas renungan tentang menghayati Ekaristi. Saya ingin menyimpulkan sedikit tentang poin-poin yang diberikan oleh Pastor Yuki tadi. Ekaristi yaitu perayaan surga di atas bumi. Ekaristi adalah sumber dan puncak kehidupan Kristiani, di mana Tuhan Yesus bersatu dengan erat dan tidak terpisahkan dengan jiwa kita. Tuhan Yesus sungguh hadir di tengah-tengah kita melalui tubuh, darah, dan jiwa kealahannya. Buah-buah apa yang akan kita dapat jika kita setia mengikuti perayaan Ekaristi? Kita akan mengalami pertobatan yang terus-menerus. Yang kedua, kita akan memiliki hidup yang penuh dengan pengharapan di tengah penderitaan dan pergumulan hidup sehari-hari. Yang ketiga, kita dibentuk untuk bertumbuh dalam hidup kekudusan untuk mencapai kehidupan dan keselamatan yang kekal. Yang keempat, dengan mengikuti Ekaristi, maka Tuhan Yesus akan menjamah sakit kita dan menguatkan tubuh dan jiwa kita. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang poin-poin yang diberikan oleh Pastor Yuki tadi. Untuk Bapak Ibu terkasih yang akan membawakan sharing iman
pertanyaan kepada Pastor Yuki dan teman-teman semua, dipersilahkan. Selamat malam, Pastor. Selamat malam. Nah, Pastor, saya mau bertanya, itu ada nggak perbedaan-perbedaannya tuh komuni batin dengan komuni secara langsung? Itu ada perbedaannya nggak? Ya, karena kan komuni langsung pasti kita menerima fisiknya, komuninya. Kalau komuni batin kan tidak. Dan itu hanya terjadi ketika kita di dalam kendala besar untuk datang ke gereja. Ya, selama pandemi ini. Ada beberapa kejadian komuni batin juga diterima oleh narapidana yang memang pada waktu itu tidak bisa ke gereja, dia cuma merayakan secara batin mungkin lewat radio atau televisi ya, yang jauh dari gereja, narapidana terutama yang masih setia pada iman. Tetapi percayalah, komuni batin rahmatnya sama. Rahmat sama. Tuhan tahu kita sedang berhalangan. Ya. Tuhan tahu itu. Dan ketika pandemi berlalu, pastilah kita semua ke gereja lagi. Jangan terus-terusan seperti ini. Itu setelah keadaan normal. Ya, ini kita lakukan dalam keadaan terpaksa, terkendala, yang tidak bisa kita hindari, dan Tuhan mengerti itu. Ya. Oh, berarti kalau komuni batin dengan komuni langsung tuh sama-sama ada rahmatnya gitu ya, Pak? Iya, sama. Tuhan tahu kesulitan kita, kendala kita. Ya. Kita ingin ke sana tapi kan tidak bisa. Dia maha mengerti, dia maha mengerti. Ya. Tetapi ikuti misa kudus, walaupun online dengan sopan ya, online dengan makan Indomie, online dengan naik kaki, jangan begitu. Ya, tetap kalau bisa nyalakan lilin di meja. Pokoknya seolah-olah kita menghadiri sungguh di situ. Ya. Dengan syarat-syarat itulah rahmat itu sama. Tuhan tahu kesulitan kita. Gitu ya? Ya, Pastor. Terima kasih ya, Pastor. Iya, ya. Terima kasih Dwi atas pertanyaannya. Dan terima kasih Pastor Yuki untuk tanggapannya. Ya. Untuk Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang mau memberikan sharing iman? Selamat malam, Pastor. Selamat malam. Pastor, saya mau bertanya. Ya. Pada saat konsekrasi, Ya. saya sangat ingin khusyuk seperti itu kan, Pastor. Ya. Bagaimana sebenarnya sikap kita yang baik ketika imam mengangkat dua rupa yang mengatakan inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu. Itu kan saya melihat itu umat bersikap seperti ini ya, Pastor, karena menghormati seperti itu kan. Nah, ketika imam juga mengangkat tubuh Kristus yang mengatakan makanlah, seperti itu kan, Pastor. Umat juga menghormati dengan tanda seperti ini. Lalu ada di situ momen ketika imam mengangkat dua rupa itu dengan mengatakan dengan pengantaran Kristus dan bersama dia. Nah, di situ saya melihat umat tidak ada yang membuat sikap seperti ini, sementara pada saat itu imam mengangkat dua rupa. Di sini saya mau bertanya, Pastor, sebenarnya sikap yang baik itu ketika imam mengatakan dengan pengantaran Kristus sama dengan
inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Seperti itu, Pastor. Seperti apa ya sikap yang baik? Ya, Pastor, ya, ya, sudah. sudah Pastor. Ya, di dalam buku Umat jelas tertulis selama doa syukur agung ada 2 sikap yang bisa dipilih, yaitu berdiri atau berlutut. Ya, berdiri kalau memang di situ bukan gereja seperti gereja kita, mungkin di aula yang cuma ada kursi-kursi merah gitu. Ya, itu bisa berdiri. Nah, tetapi di gereja kan ada tempat berlutut. Ya, kita berlutut. Itu pertama. Ya, sikapnya bagaimana? Berlutut. Berlutut, dan ketika itu diangkat, inilah tubuhku, inilah darahku, lihat. Itu Yesus hadir di hadapan kita, dan memang saya melihat masih banyak umat yang salah sikap, dia tunduk. Memang niatnya baik ya, tunduk. Tapi Yesus hadir di situ, masa kita tidak lihat? Ya, kita harus lihat ketika Yesus, inilah tubuhku, inilah darahku, lihat itu. Ya, lalu ketika pastor menurunkan itu, baru bolehlah kita bersembah sujud begitu, dia dari kursi ya. Lalu ketika dengan pengantaran Kristus bersama dia dan dalam dia, ya itu tidak ada aturan yang tegas. Ya, tetap saja melihat ke depan, ke altar, boleh tangannya begini, ya boleh diturunkan, ya tidak ada aturan yang jelas. Tidak aturan yang apa itu mengikat. Tapi tentu saja harus sikap sopan ya. Seluruh gerak-gerik kita harus sopan di dalam gereja. Begitu Bu ya? Terima kasih Pastor buat penjelasannya. Ya, baik. Yang Terima saya kasih, mau Pastor pesan, Yuki. baik offline maupun online, misa jangan terlambat. Jangan terlambat. Kalau kita didatangi presiden saja, kita sudah siap di tempat. Lah ini didatangi Yesus terlambat datang. Ya, tidak boleh itu. Misalnya sebelum waktunya sudah hadir untuk persiapan batin. Kalau pas datang, pas lonceng berbunyi pun kita tidak punya persiapan. Ya, ini yang Maha Agung yang mau kita temui. Yang kedua, pakaian. Pakaian. Saya sekarang posisi di Medan, tetapi selama 20-an tahun saya di Malang loh, saya di Jawa Timur. Saya baru di Medan. Beberapa kali saya ikut misa di Batang Kuis. Saudara-saudari Medan tahu Batang Kuis, stasi ya. 100% saudara kita orang Batak sana. Saya sangat memuji mereka. Mereka kalau misa itu seperti pesta pakaiannya. Pakai jas. Yang lelaki pakai jas, pakai dasi. Lalu yang ibu-ibu kan pakai kebaya. Aduh. Kalau saya dibandingkan dengan yang kota ya, misa pakai kaos oblong. Bukannya tidak punya lo baju, punya. Pakai kaos oblong, pakai jeans, kadang pakai sandal jepit. Ya, itu menurut saya ya kurang pantas. Karena kita punya, bukannya tidak punya. Lain kalau kita tidak punya, Tuhan tahulah. Ya. Punya baju bagus di dalam lemari tidak dipakai untuk misa. Padahal yang mau ditemui adalah yang Maha Agung. Ya. Itu sharing saya. Terima kasih. Terima kasih Pastor Yuki atas Ya. saran-saran yang diberikan Ya. pada saat kita merayakan Ekaristi. Untuk Ibu Gina, dipersilahkan. Terima kasih. Selamat malam, Pastor. Selamat malam, komunitas Bu. LPF. Ya. Ini orang numpang di LPF. Saya Pastor, juga ya. saya sangat tertarik dan saya betul sangat mengagumi Scott Hahn. Ya. Saya justru dengan membaca buku-buku Scott Hahn, saya makin bangga jadi orang Katolik, makin cinta Katolik. Ya. Karena dari Ya. pandangan dia kita menjadi lebih jelas
Kita Katolik itu bagaimana? Mungkin saya boleh usul, kalau kita awam, buku awal ini Rome Sweet Home. Sangat menarik. Saya pada saat itu rebutan dengan suami untuk baca. Saya mungkin sudah 5 kali baca tapi tidak pernah puas. Jadi sebagai sharing aja, jadi bagi umat yang belum pernah coba baca ini buku, akan sangat-sangat bangga kita akan Katolik itu yang dari pandangan seorang profesor dari Calvinis. Kemudian yang buku tadi Pastor, yang Lamb of God apa tadi, itu agak sulit. Lamb Supper. Iya, agak sulit untuk awam. Yang paling gampang ini Rome Sweet Home. Sekaligus mana bukunya mana Bu, tunjukkan. Bagaimana dan yang ini Pastor bagus, yang Father who keeps his promises. Tunjukkan di kamera. Ini juga sangat-sangat menyentuh. Tunjukkan di kamera. Boleh? Nggak kelihatan. Kurang ke atas, Ibu. Kurang ke Gina. atas. Kurang ke atas. Ke atas. Terus. Ya. Ya betul. Ya. Father who keeps his promises itu juga sangat bagus. Jadi ini suatu, coba kalau kita baca itu kita makin bangga. Saya makin bangga sebagai orang Katolik. Terima kasih Pastor. Terima kasih, puji Tuhan sharingnya ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Gina. Boleh tambah satu sebagai saran. Ya, boleh saran sedikit. Kalau boleh, kalau sebaiknya sebelum dan sesudah kita doa Corona dan ilah. Jadi kita mau doa untuk kerahiman ilah kan. Sebelum dan sesudahnya bagus sekali, rasanya lebih syahdu kalau kita boleh nyanyi. Yesus, Engkau andalanku. Itu aja 2 kali, 3 kali. Sangat memberikan suasana yang lebih dekat, seperti kita lebih khusyuk untuk berdoa. Nyanyinya singkat kan aja 2 kali, 3 kali ulang sudah. Itu ada kan memang dari di Koronka ini ada lagunya, ya. Bagusnya untuk LPF kalau boleh orang nyanyi sebelum dan sesudah doa, sebelum dari pastor pemberian materi, penyanyi yang pembuka penutup. Yesus kau andalanku. Terima kasih. Terima kasih Bu Gina untuk sarannya. Nanti bisa dipraktekkan ke depannya. Selamat malam Bu Linawati. Selamat malam Bu Eli. Ya. Selamat malam Pastor. Malam Bu. Saya sungguh-sungguh terpesona betul. Begitu dalamnya Pak Pastor pada malam hari ini mengenai Ekaristi, makna Ekaristi dalam perayaan Misa Kudus. Bahwa Yesus sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah kita. Maka itu kita harus bersikap yang betul-betul benar menerima Yesus di dalam sakramen Ekaristi itu. Terima kasih banyak Pastor atas khotbahnya yang itu dalam pada malam hari ini untuk kami semua. Terima kasih Pastor. Kembali ya. Terima kasih Bu Eli. Sama-sama Bu Linawati. Untuk saudara-saudari yang lain, apakah ada yang menambahkan tentang sharing iman? Selamat malam Bu Dorensia. Selamat malam Bu Lina. Selamat malam semuanya, ibu-ibu yang tergabung di dalam LPF dan Pastor Yuki. Malam Bu. Puji Tuhan, akhirnya bisa masuk. Cuma sedikit sharing mengenai Ekaristi. Sungguh luar biasa kalau kita mau mengikutinya dengan hati, dan kebetulan hari suci Paskah itu sangat terkena dengan saya mulai dari Minggu Palmah sebenarnya. Tidak tahu kenapa pas dilantunkan lagu Bapak Kami itu air mata saya tiba-tiba mengalir. Tapi dari situ saya percaya kalau Tuhan ada. Tuhan itu hadir nyata di samping saya, memeluk saya di dalam keadaan apapun saya. Dia yang paling tahu, dan saya pikir oh ya udah kerasanya cuma di Minggu Palma. Tapi nggak sampai di situ. Kamis Putih juga terasa,
di Jumat Agung terasa, di Sabtu Suci pas saat kemuliaan di mana para putri altar membunyikan lonceng dan lonceng gereja itu sungguh-sungguh kayak terima kasih Tuhan, akhirnya saya merasakan kemuliaan-Mu dan merasakan hadirat-Mu. Dan sampai di Paskah, puji Tuhan, rasanya Trihari Suci tahun ini kayak Tuhan mau menegurin, ini aku hadir dalam kehidupan-Mu, di dalam setiap apapun keadaan kamu, baik suka maupun duka. Dan puji Tuhan hari ini mendengar kembali pastor memberikan pendalaman iman yang begitu luar biasa. Surga di atas muka bumi itu memang benar ada, dan itu hanya ada di iman kekatolikan kita. Terima kasih Pastor Yuki dan semuanya. Selamat malam. Terima kasih. Ya. Terima kasih Dorencia, kesaksian yang menguatkan, yang bisa merasakan bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita pada saat perayaan Ekaristi. Iya, Bu. Pada malam hari ini, jika tidak ada yang menambahkan, kami mohon Pastor untuk menutup dengan doa dan berkat. Baik. Sebelumnya saya mengucap terima kasih kepada panitia, seluruh pendoa syafaat, sharing-sharing yang begitu indah dan menguatkan. Dan mari kita mohon berkat Tuhan agar kita bisa menjadi berkat bagi sesama dan berbuah kebaikan dalam hidup ini. Kita berdoa singkat dan kemudian kita menerima berkat Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur atas hari yang baik, waktu yang baik, tempat yang baik, kesehatan baik. Engkau berikan pada kami, sehingga melalui Zoom ini kami bisa sehati dan satu roh untuk memuji Engkau, untuk mendengarkan firman-Mu, dan untuk mendapatkan kekuatan dari-Mu. Kini saatnya kami mohon berkat-Mu dalam kehidupan kami di hari-hari mendatang. Pakailah kami menjadi pembawa berkat bagi sesama. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian serta keluarga saudara selalu dilindungi, dibimbing, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih, Pastor. Terima kasih.